warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal ummahat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla dan diberikan umur serta hidayah taufik sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Masih tersisa hadis yang sebelumnya ya. Hadis 34 ya, tentang 35, afwan. Ya, tentang wanita itu ya. Wanita hitam. Tetapi termasuk salah seorang yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Pada pertemuan sebelumnya ada dua golongan ya. Yang pertama, golongan yang kita persaksikan masuk surga berdasarkan sifat. Ya, berdasarkan sifat. Seperti orang yang bertakwa, orang yang beriman dan beramal saleh, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, golongan yang kita persaksikan masuk surga secara individu, ya, secara individu. Kemudian terkait persaksian, ya, ada yang kita saksikan secara umum tadi sifat, dan yang individu ini perorangan. Jadi disebutkan namanya. Ya, nama atau orangnya gitu ya, orangnya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa qismun akharu nashhadu lahu bi ainihi wa hum alladzina syahida lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi annahum fil jannati mislul asrati al mubasyirina bil jannati wa hum Abu Bakrin wa Umaru wa Uthmanu wa Aliyun wa Sa'id bin Zaidin wa Sa'd bin Abi Waqasin wa Abdurrahman bin Aufin wa Talha bin Ubaidillah wa Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah wa Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhum wa mislu Sabit bin Qaisin ibni Syamas wa mislu Sa'd bin Mu'ad wa mislu
Abdullah bin Salam wa mislu Bilal bin Rabah wa ghairihim radhiyallahu anhum mimman ayyanahumullahu sallallahu alaihi wasallam, mimman ayyanahumur rasulu sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'i nashhadu lahum bi a'yanihim naqulu nashhadu anna Abu Bakrin fil jannah wa nashhadu anna Umar fil jannah wa nashhadu anna Utsman fil jannah wa nashhadu anna Aliyan fil jannah wa hakadha. Wa min dzalika hadhil mar'atul lati qala Ibnu Abbasin li tilmidhihi Atha' ibn Rabi Rabah ala urika imra'atan min ahlil jannah qultu bala qala hadhil mar'atu sauda. Jadi ada kelompok lain, kita bersaksi secara individu, secara personnya, yaitu mereka yang telah disaksikan oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga. Seperti 10 sahabat dijamin surga, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka semuanya. Demikian juga seperti Thabit bin Qais bin Syamas, Sa'ad bin Mu'ad, Abdullah bin Salam, Bilal bin Rabah, dan selain mereka dari orang-orang yang disebut secara khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini kita persaksikan secara individu. Ya, kita katakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, dan seterusnya. Termasuk dalam hal ini adalah wanita yang disebut oleh Ibnu Abbas kepada muridnya Atha' bin Abi Rabah. Maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni surga? Ia menjawab iya. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan wanita hitam ini. Wanita hitam ini. Jadi nama-nama kayak yang 10 sahabat yang sudah dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga, ini disebutkan dalam satu hadis ya. 10 sahabat itu langsung disebutkan dalam satu hadis. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini kita kenal semuanya ya. Khalifah Rasulullah SAW. Kita tahu sahabat Abu Bakar sahabat pertama yang memeluk Islam dari kalangan orang dewasa. Ya, dari kalangan orang dewasa. Kalau yang wanita Khadijah. Ya, kalau yang anak-anak Ali bin Abi Thalib. Kemudian Umar bin Khattab, khalifah kedua. Ya. Utsman bin Affan, kita kenal dengan Dzun Nurain, memiliki 2 cahaya. Karena beliau menikahi 2 putri Rasulullah SAW sekaligus. Ya enggak sekaligus, ya gantian, berturut-turut. Setelah meninggal, nikah lagi. Dan beliau yang menyusun Al-Quran. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Talha bin Ubaidillah, ya, atau dikenal dengan Talha al-Khair, atau ada yang mengatakan Talha al-Qayyum, karena dermawannya beliau, ya, banyak berimpak di jalan Allah Azza wa Jalla. Zubair bin Awam, ini sepupu Nabi, ya, sepupu Nabi sama dengan Ali tadi. Dikenal juga sebagai Hawari Rasulullah, pembela setia Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf, pedagang sukses.
ya, orang kaya. Termasuk sahabat yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, ini paman dari pihak ibu Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, beliau juga pernah sempat ditunjuk mau jadi khalifah, tapi beliau tidak mau. Ya, beliau ini ahli panah, archery. Ya, archery, benar ya, archery, ahli panah. Kemudian Sa'id bin Zaid, ini saudara ipar Umar bin Khattab, termasuk juga sahabat awal yang memeluk Islam. Abu Ubaidah bin Jarrah, dikenal dengan Aminul Ummah, orang kepercayaan umat. Ya, beliau termasuk pemimpin pasukan penakluk kota Syam. Ya, kota Syam sekarang itu apa? Yordan itu ya, Yordan dan sekitarnya. Ini disebutkan oleh Rasulullah satu hadis langsung 10 nama tadi. Maka kita tidak ragu mengatakan Abu Bakar fil jannah. Artinya juga ayyuhal wa rahimani Allah wa ikum jami'an, kalau ada orang yang mengkafirkan mereka, Abu Bakar, Umar, ya jelas ya ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Walaupun mereka mengaku apa? Penolong, karena Syiah itu penolong artinya kan. Ya, seperti orang-orang Syiah. Bahkan termasuk zikir paginya mereka itu ya melaknat 2 berhala Mekah kata mereka. Siapa yang dianggap berhala itu? Abu Bakar dan Umar, na'udzubillah. Padahal jelas-jelas dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Ya, masih ada yang membela Syiah ya berarti ya sepertinya mereka ya. Kemudian tadi kalau Sabit bin Qais ya, Sabit bin Qais bin Samas radhiyallahu an, ini beliau Khatibul Ansar ya, Khatibul Ansar, pembicara kaum Ansar ya. Beliau kalau khutbah suaranya kencang, lantang, fasih, dan pandai berpidato ya, pandai berpidato. Ya. Ada kisah yang menarik Sabit bin Qais ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 4. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi itu. Nah, itu ya. Itu beliau mengatakan apa? Kan beliau kalau pidato kan kencang suaranya. Ya, kencang. Jadi mendengar ayat ini ya, beliau itu merasa sangat sedih dan takut. Karena beliau khawatir jangan-jangan ini ayat ini turun tentang beliau gitu ya. Padahal bukan gitu ya. Bukan, ini kan tentang orang-orang munafik gitu. Ya, beliau sangat takut. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW mengetahui hal ini, kekhawatirannya beliau jangan-jangan ini ya ayat ini turun berkenaan denganku, kata beliau, maka ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan ya Rasulullah mengatakan memberikan kabar gembira tentang surga tadi. Ya, wahai Sabit, engkau bukan penghuni neraka, melainkan engkau termasuk penghuni surga. Ini perkataan ini disebutkan, wahai Sabit, ya, engkau bukan penghuni neraka, melainkan engkau penghuni surga. Maka kita katakan berdasarkan hadis ini riwayat Bukhari, ya Sabit bin Qais bin Samas fil jannah. Karena Rasulullah yang mengatakan. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad tadi ya. Sa'ad bin Mu'ad ini pemimpin suku Aus di Madinah. Ya. Masuk Islam umur 31, gugur syahid, mati syahid umur 37. Berarti cuma 6 tahun saja masuk Islam. Tapi sudah dijamin masuk surga. Bahkan
Ya, disebutkan dalam Sahih Muslim ya. Ya. Rasulullah mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Rasulullah sampai bersumpah. Sesungguhnya pakaian di surga jauh lebih baik daripada ini. Dan sesungguhnya Sa'ad bin Mu'ad dijamin masuk surga. Dalam riwayat Imam Muslim. Makanya kita katakan Sa'ad bin Mu'ad fil jannah. Ya. Bahkan ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad, kata Rasulullah SAW, arsnya Allah Subhanahu Wa Taala itu berguncang. Ya, nggak sembarang orang ini. Ya, berguncang arsnya Allah. Ya, karena begitu besar pembelaan beliau kepada Rasulullah SAW. Beliau ini orang besar, ya, pembela, ya, pembesar, pemimpin suku, ya, pemimpin suku. Zaman dulu kalau kepala suku masuk Islam, gampang masuk Islam semuanya. Ya. Kalau Abdullah bin Salam, kita tahulah semua ya. Beliau itu aslinya adalah pemimpin Yahudi, dulu orang Yahudi. Ya, Yahudi terus ke Madinah gitu. Karena membaca kitab, di dalam kitab mereka akan ada nabi terakhir. Ya, akan ada nabi terakhir, beliau terus mencari, ya. Kemudian ya, akhirnya beliau ya bertemu, masuk Islam. Nama aslinya beliau itu Al-Husain, ya. Diganti oleh Nabi Abdullah bin Salam setelah dia meluk Islam. Ya. Jadi suatu hari ketika Abdullah bin Salam ini duduk-duduk di masjid, ya, masjid Nabi. Setelah orang-orang pergi, Nabi mengatakan, ya, sesiapa yang ingin melihat seorang lelaki dari ahli surga, lihatlah orang itu. Ditunjuknya Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam. Jadi jelas ini nama-nama ini telah ditakyin oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Termasuk juga Ukasha bin Mihsan. Ya, ketika Rasulullah mengabarkan tentang ada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan dalam riwayat Abdullah bin Abbas disebutkan setiap satu dari 70.000 akan membawa 70.000. Ya, jadi 70.000 kali 70.000 itu sekitar 4,9 miliar ya. Nah gitu. Maka Ukasha tanya, ya Rasulullah, doakan aku termasuk mereka. Ya, kata Rasulullah, wa anta minhum, engkau termasuk. Ada lagi yang sahabat yang lain berdiri, minta juga didoakan seperti itu. Kata Rasulullah, sabaqaka Ukasha, engkau sudah didahului Ukasha. Ya, ini ucapan Rasulullah ini supaya nanti enggak semuanya minta. Nanti berdiri kan repot. Ya semua. Tapi secara umum sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, adalah orang-orang terbaik, orang pilihan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama Muhajirin dan Ansar, jelas disebutkan dalam Al-Quran. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, itu masuk surga, jelas, ya, secara umum. Tapi kalau per orangnya, ya ini yang ada namanya, maka itu kita katakan secara tunjuk. Termasuk ya juga sebagaimana hadis yang sedang kita baca ini, yaitu wanita hitam. Ya, wanita hitam bahkan penyakitan. Penyakitnya enggak main-main, yaitu ayan. Ayan itu kejang. Ya, alhamdulillah. Kejang itu gimana? Begini. Gimana? Ayan. Tahu ada yang tahu penyakit ayan? Kayak apa ya? Ayan. Kejang-kejang itu ya. Ya, kejang-kejang. Hitam, penyakitan, tapi masuk surga. Ya. Sebabnya apa? Ini seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Baik.
imra'atun sauda'u la yu'bahu laha fil mujtama' kanat tusra'u wa tankashifu fa'ahbaratin nabiyya alaihi salatu wassalam wa sa'alathu an yad'u Allah laha faqala laha in syi'ti da'autullaha laki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Ya. Seorang wanita hitam yang tidak dipandang dalam masyarakat. Ya, hitam. Ya, tidak dipandang di masyarakat. Artinya apa? Ya banyak orang yang enggak menengah hitam, siapalah kita ya. Bahkan dia sering terkena penyakit ayan dan auratnya tersingkap. Ya, maka wanita ini mengabarkan kepada Nabi SAW dan beliau meminta kepada beliau untuk mendoakan beliau kepada Allah. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, jika engkau mau, aku akan berdoa untukmu. Ya, berdoa kepada Allah untukmu. Dan jika engkau mau juga engkau bersabar dan bagimu surga. Pilihan. Kalau kita kira-kira apa? Ya. Sembuh, didoakan Nabi, pasti sembuh. Ya, pasti sembuh. Ini bukan PHP. Atau sabar, dapat surga. Nah, ini enggak sembarangan ini. Ya. Faqalat asbiru, maka dia mengatakan, aku milih sabar ya Rasulullah. Asbiru. Wa in kanat tata'allamu wa tata'adza min as-sar'i lakinnaha sabarat min ajli an takuna min ahlil jannah. Walakinnaha qalat ya Rasulullah inni atakassafu fada'ullaha an la atakassafa fada'allaha an la tatakassafa fasarat tusra'u wa la tatakashaf. Ya, wa la tatakashaf. Jadi setelah beliau mengatakan kepada Rasulullah, aku milih sabar ya Rasulullah, aku akan bersabar. Ya, padahal ya beliau ini merasakan sakit dan terganggu karena penyakitnya. Namun beliau lebih memilih bersabar demi mendapatkan surga. Ya. Namun beliau juga berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, auratku ini tersingkap kalau aku lagi kumat. Gitu. Ya bahasanya ini tambah ini. Tersingkap kalau lagi kumat, namanya lagi kumat, nggak sadar itu. Maka doakanlah agar aku tidak tersingkap. Maka Nabi SAW mendoakannya sehingga ia tetap mengalami kejang tetapi tidak lagi tersingkap auratnya. Masya Allah, subhanallah. Ya, bisa sembuh tapi sebenarnya bisa sembuh. Ya, ya, subhanallah ya. Taib. Wa sar'u na'udzubillah minhu nau'an. Al-awwal sar'un bisababi tasannujil a'sab. Wa hadha maradun udwiyun yumkinu an yu'alija min kibalil attiba'i al-madiyin bi'ta'il aqakir allati tusakkinuhu au tuziluhu tamaman. Wa qismun akhar bisababi asyayatin wal jin. Yatasallatul jinnu alal insi fayasra'uhu wa yadkhulu fihi wa yadribu bihi alal ard wa yughma alaihi min siddati sar'i wa la yuhissu wa yatalabbasu syaitanu awil jinnu binafsil insan wa yabda'u yatakallamu ala lisanihi. Ya, jadi kata beliau penyakit kejang ini
syar'. Ya, kita berlindung kepada Allah darinya. Ada 2 jenis kata beliau. Kejang karena gangguan saraf. Ya, ini adalah penyakit fisik ya. Bisa diobati oleh dokter ya, dengan obat-obatan yang dapat meredahkan atau menghilangkannya. Ini gangguan saraf, ini terapi gitu ya. Kemudian yang kedua, kejang karena gangguan jin dan setan. Yaitu ketika jin menguasai manusia, lalu menjatuhkannya, membuat pingsan karena kerasnya kejang. Bahkan ya, kadang jin atau setan ini berbicara melalui lisannya. Ya, makanya kalau di ruqyah kadang dia ngomong, jinnya ngomong. Ya. Nah, jadi ada 2 ya. Ada karena memang gangguan saraf, ada memang gangguan ya setan atau jin. Ya, dia dimasukin jin sehingga menjadi dan jinnya tadi membuat kejang. Waladhi yasma'u al-kalama yaqul innal ladhi yatakallamu huwal ins walakinnahul jin walihada tajidu fi ba'di kalamihi ikhtilafan la yakunu ka kalamihi wa huwa mustaiqizun li'annahu yataghayyaru bisababi nutukil jinni ya bisababi nutkil jin. Hadza naw' min as-sar'i nas'alullaha an yu'idhana wa iyyakum minhu wa min ghairihi min al-afat ilajuhu bil qira'ati min ahli al-ilmi wal khair yaqra'una ala hadzal masru'. Ya. Jadi kata beliau ketika jin atau syaitan tadi berbicara, orang yang mendengar mengira ini suara manusia ya, mengira orang ini yang berbicara, padahal itu sebenarnya jin ya, karena itu kadang ucapannya berbeda dari biasanya. Jenis ini kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengobatannya dengan ruqyah ya oleh orang-orang yang berilmu dan saleh yang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, di ruqyah karena ini gangguan syaitan dan jin. Ya, di ruqyah. Jadi ini pentingnya juga kita ya liwa rahimani Allah wa ikum jami'an ya untuk merutinkan zikir pagi dan petang ya. Kita saja mandiri zikir pagi dan petang, jangan lupa baca Al-Qur'an. Ya. Karena memang kita juga dilarang untuk minta diruqyah. Larangannya itu bukan karena haram ya, bukan karena haram, tapi larangannya itu lebih kepada karena di sana ada jaminan, termasuk yang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab tadi, salah satu sifatnya adalah apa? Tidak minta diruqyah. Ya, tidak minta diruqyah. Jadi kalau kita minta diruqyah artinya apa? Kita telah menghilangkan peluang kita untuk dapat itu. Karena memang sudah Anda sampaikan pada pertemuan sebelumnya ya, kondisi manusia di hari kiamat itu ketika hisab itu ada 3 ya. Ya, masih ingat gak? Yang pertama itu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua masuk surga dengan hisab yang mudah, hisaban yasirah. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasirah. Ya, dan doa yang diajarkan oleh Nabi yang kita baca sebelum salam, ini harus dihafal dan mudah insyaallah ngapal. Allahumma hasibni hisaban yasirah. Itu dibaca. Udah hafal ya insyaallah ya. Allahumma hasibni hisaban yasirah. Itu baca itu sebelum salam. Setelah atau sebelum baca 4 perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabi wa min adabi wa min fitnati al-mahya'i wal mamati wa min fitnati al-qabr wa min fitnati masih dajjal.
Ya. Baru minta Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika husni ibadati. Itu termasuk doa. Ya, ada doa-doa yang memang ya dibaca oleh Rasulullah SAW sebelum salam. Ya, ada beberapa doa. Bisa dilihat di kitab sifat sholat Nabi Syalbani di belakang-belakang, di akhir-akhir kitab itu beliau juga bawa situ. Salah satu doanya itu Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya, baca itu. Yang ketiga, orang yang dihisab secara teliti. Nah, ini pasti celaka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, barang siapa yang dihisab secara teliti pasti kena azab. Ya, pasti diazab. Ya, maka kita milihnya yang dua tadi. Kalaulah nggak masuk level yang pertama, minimalnya level kedua. Level 2 ini pun aman sebenarnya. Dia hisaban yasira itu disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, sekedar dibukakan catatan, setelah itu diampunkan, dah masuk surga. Nah, gitu. Sekedar dibuka saja, dah habis itu diampunkan masuk surga. Jadi aman. Walaupun masih nunggu giliran. Kalau yang wala hisab wala azab tadi masuk surga VIP itu. VIP. Sebagaimana kemarin juga kita sebutkan salah satu diantaranya apa? Orang yang duduk di majelis ilmu ini. Orang duduk di kajian, tempat kajian itu jalan menuju surga secara mudah. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan. Ya, jadi ya kita biasa rutinkan aja zikir pagi dan petang, baca Al-Quran untuk kita mandiri, gak usah minta diruqyah. Tapi kalau orang yang memang sudah kejang, kalau bukan dia yang minta tapi keluarganya, ya walau alam bisawab, ini ya mungkin beda ya, bukan dia yang minta. Tep. Fahyanan yukhatibuhum al-jinnu wa yatakallamu ma'ahum wa yubayyinu as-sabab alladhi ja'alahu yasra'u hadal insi wa ahyanan la yatakallamu wa qad thabata sar'ul jinni lil insi bil Qur'an wa sunnah wal waqi'. Terkadang kata beliau, jin itu berbicara menjelaskan sebab ia mengganggu orang tersebut. Ya, kadang ada berbicara, jelaskan kenapa kamu mengganggu, gitu ditanya. Saya suka sama dia, diganggu dari kecil. Ya, dulu waktu di pondok kita sering juga ya ada murid-murid kita yang surupan kita ruqyah, nah, dia bilang gitu, saya udah ikut dia dari kecil, gitu kan. Nah, kalau jinnya udah ngomong kayak gitu, saya ikut dia udah dari kecil, itu ruqyahnya lama itu. Ya, enggak sekali dua kali itu, berbulan-bulan. Ya, terus rutin. Karena memang jin itu sebagaimana juga di dalam bukunya Ustadz Abdul Hakim, itu enggak satu dua yang masuk ke tubuh orang. Kadang sekali masuk itu banyak. Ya, enggak satu dua itu masuk. Jadi di ruqyah itu ya mati satu, ada lagi yang lain. Terus jadi harus banyak-banyak. Ruqyah terus. Makanya kita ya zikir pagi dan petang itulah. Ya, minimalnya ya. Bukan minimal, itu udah mantap kali itu. Ya, baca Al-Qur'an. Ya, dan kadang memang tidak berbicara ya, tidak berbicara, diam aja. Ini harus sabar-sabar kita. Dan telah terbukti ya bahwa jin memang dapat merasuki manusia. Ini berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kenyataannya memang ada banyak ya, sudah banyak kenyataan kita saksikan. Fabil Quran qala Allah Subhanahu wa taala alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Surah Al-Baqarah 275. Wa hadza dalilun ala anna syaitan yatakhabbatu al-insana minal massi wa huwa asar'u. Wa fi sunnah rawa al-Imam Ahmad fi musnadihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin min asfarihi famara bi imra'atin ma'aha sabiyyun yusra'u fa atat bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa khatabal jinna wa takallama ma'ahu fa kharajal jinnu fa a'tat ummus sabi ar-rasulah hadiyatan ala dzalika.
Wa kadzalika aidan kana ahlul ilmi yukhatibunal jinna fil masru'i wa yatakallamuna ma'ahu wa minhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi dalam ayat dalam Al-Qur'an disebutkan di antara dalilnya bahwasannya ada kesurupan itu ya. Kita katakan kesurupan gitu. Orang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan karena gila. Itu nanti ya di akhirat. Dan juga banyak di dunia ini. Jadi ayat ini menjadi dalil bahwa setan dapat mengganggu manusia atau kesurupan, yaitu berupa kejang atau kerasukan. Dalam sunnah atau dalam hadis sebutkan Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya bahwa Nabi SAW pernah dalam suatu perjalanan lalu beliau melewati seorang wanita yang membawa anaknya yang terkena kejang. Kemudian wanita itu datang kepada Nabi SAW, ya, lalu beliau berbicara kepada jin, ya, jin yang mengganggu bayi tadi, sehingga jin itu keluar. Ya, kemudian wanita tadi atau ibu anak tersebut memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Ya, begitu juga para ahlul ilmi, ulama kita dahulu juga pernah ya, berbicara dengan jin, ya, yang ada pada orang yang kerasukan. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dzakara Ibnul Qayyim wa huwa tilmidzu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah annahu ji'a ila Syekhul Islam bi rajulin masru' fa ja'ala yaqra'u alaihi wa yukhatibuha wa yaqul laha ittaqillah ukhruji li'annaha imra'atan. Ternyata jinnya jin perempuan. Fataqulu inni uridu hadzal rajul wa uhibbuhu. Wah, ini. Ya. Kata beliau, ini kisahnya dikisahkan oleh murid beliau, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, pernah suatu hari dibawa seorang laki-laki yang kerasukan kepada beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lalu beliau membacakan ruqyah dan berbicara kepada jin tersebut. Saya berkata, ittaqillah, ya, ittaqillah, ukhruji. Bertakwalah kepada Allah, keluar kamu. Ya, karena jinnya perempuan. Tapi jinnya mengatakan, aku ingin orang ini, aku mencintainya. Nah itu, zaman dahulu. Ya, jin cinta benar. Tapi nggak boleh nikah ya. Di Indonesia ini ada aja. Anda pernah lihat ada video nikah dengan jin, ya, nauzubillah ini. Ya. Gimana caranya? Alamnya beda, alam gaib. Nikah salah satu tujuannya adalah untuk kita bersenang-senang dengan wanita tersebut. Ya, bahkan mendatangi wanita itu sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, kata Nabi. Engkau mendatangi istrimu itu sedekah. Lah ini jin, gimana kita? Wallahu alam bisawab lah. Ya. Maka faqala laha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Lakinnahu la yuhibbuki, ukhruji. Qalat inni uridu an ahujja bihi. Qala huwa la yuridu an tahujji bihi, ukhruji. Ya, ini alasan lagi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kepadanya, tapi laki-laki ini enggak cinta kamu, keluarlah. Jinnya tadi mengatakan, aku ingin berhaji bersamanya. Ya. Syekhul Islam mengatakan lagi, dia enggak ingin berhaji denganmu, keluar. Keluar. Ya, ngomong ini ya. Fa'abat faja'ala yaqra'u 'alaiha wa yadribur rajula darban 'aziman hatta inna yada Syekhul Islam auja'athu min siddati darbi. Ya, jin wanita tadi tetap tidak mau keluar, maka beliau Syekhul Islam membacakan terus ayatnya dan memukul laki-laki tadi dengan kuat. Ya, terkadang ada memang jenis ruqyah seperti ini ya. Pukul pakai sendal gitu.
Pukul kuat. Ini beliau pakai tangan Syekhul Islam. Saking kuatnya pukulan Syekhul Islam, tangan beliau sampai sakit. Beliau sih kesakitan sendiri beliau. Ya, Syekhul Islam yang kesakitan sendiri. Maka faqalat jinniyah. Jin tadi mengatakan ana ya akhruju. Ya, kalau gitu aku keluar, kata jinnya. Ya, karamatan li syekh. Ini karena aku memuliakan Anda, saya kata jinnya. Qala la takhruji karamatan li, ukhruji ta'atan lillahi wa rasuli. Maka Syekhul Islam mengatakan, kamu keluar tuh jangan karena aku, tapi karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini para ulama kita ini. Ya. Pada jinnya itu sudah ngomong, saya ini keluar karena Anda ya, karena saya memuliakan Anda. Kata beliau, itu didengar orang itu. Tapi beliau Syekhul Islam, ini ulama Ahlussunnah ini. Enggak, kamu keluar bukan karena aku, tapi keluar karena Allah dan Rasulnya, taat kepada Rasul. Nah, kalau sekarang, tengok ini, dia keluar karena aku, gitu kan? Biar jadi dukun, gitu, biar payu, duit ini, gitu kan? Nauzubillah. Ya, kalau ulama sunnah enggak, famazala biha hatta kharajat walama, ya maka dia, ya akhirnya keluar aja tadi. Ya, walau alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi lah ya. Karena waktunya sudah masuk Isya. Bismillah nakifillah huna. Naktabi bihadzal qadar aku li astaghfirullah wa lakum muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا